Salam jumpa pemirsa IGTV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan penuh semangat. Senang sekali Seri dan Jani dapat hadir kembali di layar kaca Anda dalam program Semangat Pagi yang tentunya episode kali ini spesial karena kami langsung bersiaran dari studio UG Technopark yang berada di Desa Jamali Mulyasari, Cianjur, Jawa Barat. Dan tentunya di episode kali ini kita akan membahas satu tema yang begitu menarik yang kita angkat pada episode kali ini, yaitu mengenai apotek hidup di rumah, manfaat tanaman herbal untuk kesehatan keluarga. Dan tentu untuk membahas tema menarik kali ini kita sudah bersama dengan dua narasumber yang tentunya ini memang kompeten berada di bidangnya ya. Yang pertama ada Ibu Apoteker Bintang Oktrina Pasaribu MSI selaku R&D Manager PT Mekosin Indonesia. Selanjutnya ada Bapak Faisal Abdau selaku Supervisor QC dari PT Mekosin Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi. Nih karena semangat pagi kita tentunya juga semangatnya harus pagi terus ya Bu ya. Gimana kabarnya, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat dan semangat tentunya ya dong. Bapak Ibu. Jangan tegang dong. Ini kita tentunya ini ada tujuan yang sangat mulia untuk memberikan edukasi tentunya kepada masyarakat. Seperti tema yang tadi sudah saya sampaikan mengenai tanaman herbal untuk kesehatan keluarga. Nah mungkin masyarakat Indonesia itu sudah akrab ya dengan tanaman obat seperti kunyit, mungkin jahe gitu ya, daun sirih dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita ulas di sini adalah sebetulnya bagaimana cara memahami tanaman-tanaman tersebut dengan baik, cara mengolahnya dengan baik gitu ya Bu ya. Jenis-jenis yang mungkin bisa dimanfaatkan di pekarangan rumah gitu. Nah, mungkin kita akan bahas di episode kali ini dengan para Bapak Ibu yang luar biasa dari PT Mekosin Indonesia. Mungkin sebelum kita bahas atau masuk ke tema diskusi kali ini, boleh dijelaskan sedikit terkait dengan agenda dari PT Mekosin berkunjung ke UG Technopark seperti apa? Dari Bu Bintang, silahkan. Terima kasih Bu. Jadi memang dari PT Mekosin kami berkunjung sudah dari kemarin ya Bu. Selama 3 hari, rencananya baru sampai besok. Kami sedang menjajaki kerjasama dengan Universitas Buddha Dharma dalam berbagai sektor, baik dari bidang penelitian ataupun ada beberapa sektor yang kami jajaki kerjasamanya supaya dari bidang akademis dan industri bisa berjalan bersama-sama. Wah, luar biasa. Ini juga berarti terkait dengan hilirisasi riset ya Bu ya. Betul, hasil riset dari kolaborasi antara dunia akademisi dengan industri seperti itu. Luar biasa. Pak Faisal udah kemana aja? Di sini udah berkunjung ke zona apa saja nih Pak? Tadi sudah diajak keliling-keliling ke kebun bunga, kemudian kebun melon. Kita juga tadi sempat metik melon bareng-bareng tuh. Wah, panen melon bareng ya Pak ya. Betul. Baik, dan tentunya juga di UG Technopark ini juga ada zona khusus untuk tanaman herbal atau tanaman obat ya. Mungkin sudah berkunjung dan melihat-lihat Bapak Ibu? Kebetulan tadi sempat juga kami dilihatkan area-area yang tadi dipakai untuk menanam kayak serai, kemudian jahe merah, kemudian sirih gitu Bu. Dan itu sebetulnya juga kita pakai untuk produksi di PT Mekosin seperti itu. Luar biasa, tentu jadi peluang kerjasamanya semakin besar ya Bapak Ibu ya. Betul. Antara Universitas Buddha Dharma dan juga PT Mekosin Indonesia. Baik, luar biasa itu tentu insya Allah jadi kegiatan yang bermanfaat untuk kedua institusi dan tentunya membawa kemajuan untuk dunia farmasi ya Bapak Ibu ya, terkait dengan tanaman herbal. Baik, mungkin saya ke Bu Bintang dulu nih Bu, kita masuk ke diskusi sesi pertama. Mungkin tadi kita bahas mengenai tanaman obat keluarga atau lebih akrab dikenal dengan toga gitu. Nah, apa sih Bu sebetulnya toga ini Bu? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa yang mungkin juga ingin mengetahuinya. Silakan Ibu. Jadi toga itu sebenarnya tadi udah disebut sedikit ya. Jadi toga itu adalah tanaman obat keluarga. Beberapa tanaman yang memang bisa digunakan untuk penyakit-penyakit ringan yang tanamannya mudah dan bisa ditanam di halaman rumah kita sendiri. Biasanya maksudnya untuk pengobatan yang sederhana dan cepat untuk keluarga.
Oke, jadi bisa ditanam di pekarangan rumah. Betul. Ya Bu ya. Oke, tadi seperti contohnya mungkin yang seperti yang saya ketahui ya, ada kunyit, jahe gitu ya Iya, Bu, betul serai sekali. gitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita juga bahas kira-kira jenis lain yang mungkin belum banyak diketahui oleh keluarga itu jenisnya apa saja gitu ya Bu ya. Nah, ini terkait dengan kenapa sih sebetulnya keluarga saat ini, keluarga modern itu harus memiliki tanaman herbal di pekarangan rumahnya. Nah, ini seperti apa Bu? Sebenarnya kenapa kita disarankan sekarang ya untuk mempunyai tanaman obat keluarga? Yang pertama itu kita bisa mandiri, dalam artian tidak sedikit-sedikit kita minum obat yang berbahan kimia. Oke. Jika penyakit atau yang gejala-gejala yang kita rasakan sederhana. Kemudian yang jelas hemat. Hemat. Jadi kalau kita ada yang agak-agak nggak enak badan, kita bisa mengambil sesuatu dari pekarangan kita sendiri. Dan yang ketiga jelas itu juga menambah asri ya lingkungan rumah betul, kita. betul. Sebenarnya itu sih. Iya. Jadi kita bisa mandiri dan hemat terutama. Hemat ya Bu ya. Ibu-ibu seneng tuh kedengar Nah, itu ya. itu betul-betul sekali. Nah, ini yang mungkin juga harus diberitahukan kepada masyarakat ya. Tentu ada edukasi terlebih dahulu mengenai pentingnya kita menanam tanaman obat tadi di halaman rumah kita supaya bisa dimanfaatkan pada saat mungkin kondisi-kondisi yang masih ringan gitu ya Bu Ya, ya. betul. Dan itu bisa dimanfaatkan segera dari halaman rumah kita. Baik, terima kasih Bu atas informasinya. Saya mungkin ke Pak Faisal ya Pak ya, terkait dengan sebenarnya apa saja kira-kira tanaman herbal yang paling mudah ditanam nih Pak oleh masyarakat. Kadang yang sebenarnya mungkin nanamnya nggak terlalu sulit, tapi mengumpulkan niat dan actionnya yang kadang jadi hambatan gitu Pak. Gimana Pak? Betul. Jadi sebetulnya kalau menurut saya sekarang ini kan lagi ngehits nih urban farming ya. Betul. Sebenarnya toga itu nggak harus banyak-banyak karena kan kebutuhannya hanya untuk kebutuhan untuk keluarga kita gitu kan. Betul. Nah, jadi sebetulnya bisa ditanam di pot gitu kan, di depan rumah kita gitu kan. Seperti tadi Bu Bintang sampaikan bahwasanya itu juga bikin asri juga loh di rumah kita gitu. Nah, dengan seperti itu harusnya dan sekarang juga media sosial juga cukup banyak ya memberikan tutorial-tutorial untuk menanam seperti itu. Jadi saya kira mengembangkan toga ini di rumah ya, di halaman mungkin halaman depan atau halaman belakang itu harusnya sudah cukup mudah gitu. Dibantu dengan adanya tutorial-tutorial karena kan kita sebetulnya tidak semuanya pandai menanam gitu ya. Betul sekali. Nah, tapi dengan adanya media sosial itu kita bisa mencoba gitu ya, mempraktekkan apa yang kita pelajari, menanam obat-obatan, tanaman herbal ya, yang memiliki efek farmakologis seperti itu, seperti ya. Menurut saya sih seperti itu. Baik Pak. Saya sepakat sekali ya Pak dengan adanya media sosial. Jadi sekarang informasi itu mudah sekali untuk kita dapatkan. Betul. Ya. Jadi nggak ada kata nggak tahu sebenarnya karena apapun bisa kita ketikkan ya Bu. Iya. Cara menanam misalkan di pot vertikal seperti itu. Jadi semuanya bisa dengan mudah kita dapatkan informasinya. Nah kemudian tadi terkait dengan tanaman apa saja yang dianjurkan untuk ditanam atau wajib deh Pak nih kalau punya halaman rumah atau punya space untuk bercocok tanam, kira-kira gitu apa ya. Pak? Kalau dilihat ya Bu ya, sebetulnya secara tidak langsung mungkin kita sudah memakai bahan-bahan tersebut itu di mungkin masakan-masakan kita betul. Gitu ya. Seperti halnya tadi kalau niatnya adalah untuk kita mengasrikan, kemudian tadi Bu Bintang juga sebutkan bisa hemat, kita bisa misalkan dengan yang sederhana kayak kunyit gitu ya Bu ya, itu bisa dimanfaatkan, diparut, kemudian diambil airnya, itu bisa meningkatkan nafsu makan, meningkatkan daya tahan tubuh gitu kan. Jahe, sirih, dan itu kan saya kira cukup sederhana kan Bu. Nah, dan itu bisa dimanfaatkan gitu. Dan dengan kita menanam tanaman-tanaman tersebut, sebetulnya kita jadi tahu kualitas dari bahan-bahan tersebut gitu. Kalau kita datangin dari pasar, misalkan kita
nggak tahu nih udah berapa lama nih jahe kita ada di pasar gitu kan. Tapi dengan kita menanam sendiri, kita bisa tahu, oh saya ngambil sendiri dari pot ini gitu. Jadi bisa tahu kesegarannya, bisa tahu kualitasnya, seperti itu Bu. Dan harapannya juga dengan kita memelihara sendiri, jadi lebih awareness-nya lebih dapet gitu. Ya, jadi kualitas tanamannya juga lebih oke gitu. Karena jadi lebih tahu, jadi lebih sayang juga gitu ya sama tanamannya. Kalau ada hal-hal yang berubah gitu ya, bisa langsung sadar bahwa oh iya mungkin perlu nutrisi lebih dan lain sebagainya. Betul, gitu ya Bapak ya. Iya. Baik, nah ini menarik sekali ya, terkait dengan mungkin saya ke Bu Bintang. Ibu sebagai praktisi di bidang farmasi tentunya, Ibu melihat tren saat ini terutama mungkin untuk masyarakat Indonesia ataupun Gen Z nih, para pengguna media sosial. Kira-kira trennya itu sekarang masyarakat itu sudah mulai aware atau belum ya dengan tanaman-tanaman herbal atau tanaman-tanaman yang obat seperti itu? Apakah sudah mulai mengarah ke sana atau seperti apa, Bu? Sebenarnya saat ini justru perkembangan obat tradisional atau herbal itu cukup baik. Karena kalau kita sering dengar lah kalau sekarang itu back to nature. Betul. Bahkan generasi-generasi muda pun sekarang mereka sudah mulai aware. Mereka suka dengan bahan-bahan alami yang menurut mereka lebih aman gitu. Oke. Cuma memang kalau untuk generasi muda, mereka senang dengan kemasan yang harus menarik. Oke. Dan mungkin juga edukasi melalui media sosial. Itu akan sangat membantu membuat generasi-generasi muda sekarang, entah itu Gen Z atau Gen Alpha bahkan, untuk aware dan akhirnya tertarik dan akhirnya juga belajar. Karena kalau edukasinya masuk, akan punya kesadaran lebih untuk obat-obat atau bahan-bahan tradisional ini. Oke, jadi kesadarannya sudah mulai muncul ya Bu ya? Sebenarnya sudah. Trennya sudah memperlihatkan bahwa mereka sudah mulai ingin menggunakan atau mengkonsumsi bahan-bahan yang lebih herbal gitu. Betul. Ya Bu ya? Baik, nah ini gimana caranya memperkenalkan tanaman herbal ke anak-anak atau ke generasi sejak dini? Gimana nih caranya kalau dari perspektif Ibu? Nah itu sebenarnya adalah tugas dari kita orang tua untuk memperkenalkan sejak dini. Yang paling mudah itu dengan tanaman toga tadi. Mungkin pada saat kita menanam, kita ajak anak-anak kita untuk, biasanya kalau anak-anak kecil senang tuh mereka diajak menanam bareng bersama-sama. Kemudian kita jelaskan nih gunanya apa. Dan nanti mungkin pada saat mereka sedang batuk atau tidak enak badan, kalau kita bilang bahwa ini adalah yang kamu tanam, nah, itu biasanya mereka akan mulai tertarik dan mengingat itu. Dan ya moga-moga itu juga menumbuhkan kesadaran mereka dan kecintaan mereka terhadap tanaman-tanaman yang ada di Indonesia yang sebenarnya memang banyak sekali ini. Wah, luar biasa sekali. Dan memang ini anugerah Tuhan ya Bu ya. Tuhan memberikan banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa kita manfaatkan sebagai obat. Dan jadi hemat tadi ya Bu, lebih hemat dan tentunya lebih sehat. Seperti itu. Nah, saya kembali ke Pak Faisal terkait dengan mengapa Indonesia tadi sempat dikatakan oleh Bu Bintang, mengapa Indonesia ini dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan tanaman herbal terbesar Pak di dunia, dan ini potensinya kan besar sekali. Kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan dari potensi ini? Betul Bu. Seperti yang kita ketahui bersama Bu, bahwasanya Indonesia kekayaan hayatinya itu luar biasa Bu. Biodiversity kita itu cuma kalah dari Brazil aja. Nah ini tuh merupakan potensi yang luar biasa ya. Betul. Nah ditambah lagi kita punya teknologi dari dulu ya. Jadi kita punya warisan yang disebut dengan jamu. Nah betul. Itu kan udah sumbernya banyak. Nah kemudian mungkin nenek moyang kita juga sudah mengolah itu, walaupun mereka hanya klaimnya hanya empiris saja, hanya mulut ke mulut gitu. Betul, kan Bu. Cuma ini manfaatnya untuk ini. Misalkan kunyit nih manfaatnya ini untuk bisa untuk nafsu makan gitu kan. Atau bisa, tapi setelah kita teliti lebih lanjut, ternyata kunyit bisa sebagai hepatoprotektor misalkan Bu. Nah,
ini merupakan potensi yang luar biasa menurut saya, dan harusnya kita juga bisa lebih berkembang lagi, karena di negara lain sebagai contoh di Tiongkok mungkin ada Chinese Traditional Medicine yang sudah lebih maju, di India ada Ayurveda juga yang lebih maju juga, dan harusnya jamu juga bisa lebih maju ya Bu ya. Dengan betul. Modal ininya cukup banyak, sumber tanamannya cukup banyak ya, kita di negara tropis. Betul. Bisa tumbuh nih sepanjang tahun. Nah, ini merupakan potensi yang luar biasa, dan di kami di Mekosin makanya kami juga fokus di herbal ya. Mungkin kami juga memanfaatkan ya apa yang ada di Indonesia, apa yang ada di sekitar kita, menggali mungkin resepi-resepi dari nenek moyang kita, kemudian kita kembangkan secara yang lebih modern seperti itu, Bu. Luar biasa ya, insya Allah ini kekayaan yang luar biasa ini harusnya bisa dimanfaatkan dengan maksimal gitu. Betul, ya Pak ya. Dan salah satunya adalah dengan implementasi kerjasama yang sudah dilakukan oleh PT Mekosin Indonesia dengan Universitas Gunadarma. Wah luar biasa. Ini saya sebelum kita akhiri segmen pertama, saya ada sesuatu yang ingin saya tanyakan terkait dengan apakah manfaat tanaman herbal ini digunakan hanya untuk pengobatan atau juga bisa digunakan untuk menjaga kesehatan sehari-hari. Artinya apakah ketika kita minum jamu boleh tiap hari gitu Pak? Gimana Pak? Jadi begini, kalau kita bicara tentang herbal, jadi kita itu mengenal namanya pengobatan preventif. Jadi sebelum kita sakit atau kita lagi capek, kita bisa mengkonsumsi obat-obat herbal tersebut ya. Jadi karena kalau kita udah sakit parah, kita minumnya herbal, efeknya juga jadi lama Bu, seperti itu. Tapi dengan kita mengkonsumsi herbal sebagai terapi preventif, saya kira itu lebih efeknya akan lebih efektif ya, dapat gitu Bu, lebih efektif. Jadi untuk seperti menjaga ketahanan tubuh gitu ya, kekebalan tubuh gitu ya Pak. Sebelum sakit kita memang misal membiasakan minum teh kunyit misal gitu ya, untuk supaya bisa daya tahan tubuhnya lebih kuat, lebih baik. Oke, baik. Tapi berarti disarankan ya Pak ya, ketika kita misalnya beraktivitas berat, kemudian banyak yang kita kerjakan, itu disarankan setiap hari bisa konsumsi teh-tehan itu gitu atau seperti apa? Kalau di setiap harinya mungkin kita melihat juga dari sisi kayak kondisi tubuh kita ya Bu ya. Ketika mungkin tubuh kita sedang banyak pekerjaan, capek, mungkin kan otomatis imun kita juga menurun. Nah, sebelum menurun kita bisa tanggulangi, kita bisa preventif dengan minum itu. Jadi nanti kalau sedang bugar-bugarnya ya mungkin bisa di stop dulu, nanti kita bisa lanjutkan lagi. Atau yang bagusnya sih rutin Bu, tapi tidak setiap hari juga gitu. Jadi bisa dikatakan ketika kita mengkonsumsi bahan-bahan herbal ini seperti mengkonsumsi suplemen gitu ya Pak ya, atau seperti apa? Betul, karena itu tadi obat-obat herbal ini kan sebetulnya lebih tujuannya tadi ya ke terapi preventif ya, tidak terapi kuratif. Jadi efek dari terapinya sendiri ya tidak sekencang obat-obat kimia gitu. Jadi pemanfaatannya juga ya ketika dibutuhkan, seperti halnya suplemen, kita lagi capek, nah itu mungkin bisa mengganti gitu Bu. Apalagi dengan kita ada toga di rumah, mungkin kita bisa memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di rumah itu. Baik, terima kasih Pak Faisal, nih informasinya luar biasa, sangat informatif sekali. Saya mungkin terakhir di segmen ini ke Bu Bintang lagi, terakhir ya Bu ya. Tentu di tengah kehidupan kita yang serba modern, kita sering makan fast food gitu ya Pak, junk food. Nah ini bagaimana caranya membangkitkan kembali budaya untuk bisa memanfaatkan toga di tengah-tengah kehidupan kita yang modern ini. Mungkin dari Ibu gimana Bu? Kembali lagi mungkin saat ini di generasi muda memang yaitu teknologi sudah terlalu canggih ya, tapi mau tidak mau kalau kita memang mau mengembalikan lagi kesadaran akan tanaman obat keluarga ini, kita harus masuk melalui jalan yang mudah
atau sering mereka gunakan? Sudah pasti itu adalah Media sosial, betul. Jadi sebenarnya kita harus masuk dari media sosial untuk edukasi tanaman obat keluarga ini dengan kemasan yang menarik dan sesuai dengan generasi saat ini. Betul, sebenarnya setuju. bisa, kan tadi seperti juga disebutkan Pak Faisal bahwa itu bisa pakai pot-pot kecil saja. Sekarang banyak pot-pot yang lucu-lucu yang juga jadi mereka tidak hanya melihat itu sebagai tanaman obat keluarga, tapi juga dekorasi di rumah mereka. Betul, setuju. Itu Ibu. bisa dekorasi yang ya kemasan-kemasan seperti itu ditambah dengan manfaat yang kita bisa edukasi mereka, terutama untuk ibu-ibu muda yang biasanya ibu-ibu muda yang punya anak 1 atau 2 itu akan sangat menarik sih. Menurut saya akan lebih mudah masuk. Lebih masuk ke generasi Ke sekarang generasi gitu muda ya, Bu, di ya. tengah yang sudah sangat modern Ya, ini. betul sekali. Baik, Bu Bintang, Pak Faisal, kita tahan dulu nih diskusinya, menarik sekali ya Bapak Ibu ya, dan ini tentunya juga sangat bermanfaat untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang menyaksikan di rumah. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Semangat Pagi yang membahas tema mengenai apotek hidup di rumah, manfaat tanaman herbal untuk kesehatan keluarga. Masih bersama Seri dan Jenny dan 2 narasumber kita, Ibu Apoteker Bintang Oktri Napas 1000 MSI selaku R&D Manager PT Mekosin Indonesia, dan juga Bapak Faisal Abdau selaku Supervisor QC PT Mekosin Indonesia. Baik pemirsa, tadi di segmen pertama kita sudah mengenal ya apa sih itu tanaman herbal keluarga, lalu apa saja jenis-jenisnya ya, dan kenapa kita harus menanam toga ini di pekarangan rumah kita. Nah, di segmen kedua kita coba akan membahas mengenai pemanfaatannya ya untuk kesehatan keluarga. Langsung saja kita diskusi kembali. Mungkin saya ke Pak Faisal terlebih dahulu. Nah, Bapak tentu tadi setelah kita mengenal jenis-jenis tanaman herbalnya, kini kita coba untuk mengulas bagaimana pemanfaatan dari tanaman-tanaman herbal tersebut untuk kehidupan kita sehari-hari. Tentunya supaya apa? Supaya tetap kita bisa mengambil manfaat yang maksimal dari tanaman yang kita tanam, tetap aman, tetap tepat gitu ya Pak ya. Betul. Dan tentunya memberikan manfaat yang optimal gitu. Baik, nah ini pertanyaan pertama terkait dengan keluhan kesehatan ringan apa saja yang sebetulnya bisa dibantu dengan tanaman obat keluarga. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Untuk tanaman obat keluarga sendiri, karena dibudidayakan di rumah kita gitu ya, di halaman kita. Jadi tadi sudah disebutkan oleh host kita ini bahwasanya untuk keluhan-keluhan ringan saja Bu ya kan. Nah, ini sebetulnya kita juga mungkin tanpa sadar sudah melakukan itu gitu. Kayak ketika mungkin yang perempuan ketika haid nyeri, kita sering minum kunyit asam gitu ya. Atau ternyata dan sekarang tuh yang modernnya sudah ada ya Bu ya. Nah, ya. Jadi toga itu juga banyak manfaatnya. Kunyit, asam itu bisa dikembangkan di rumah gitu ya. Kita bisa menanam kunyit. Kemudian kalau kita ada batuk sedikit, kita sering diberi rebusan jahe gitu ya. Nah, atau kencur ya Pak ya. Atau kencur. Nah, itu menunjukkan bahwasanya tanaman obat keluarga itu manfaatnya banyak Bu. Betul. Nah, untuk keluhan-keluhan ringan tentunya. Jadi kalau hanya batuk-batuk, kemudian nambahin nafsu makan, kemudian tadi nyeri ketika haid gitu, itu ternyata bisa juga dengan terapinya itu dengan obat herbal atau tanaman herbal yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Baik. Nah, banyak tentunya kalau dikaji lebih dalam banyak lagi manfaat tanaman-tanaman yang di sekitar kita gitu Bu. Nah, tapi sebagai contoh itu tanaman-tanaman yang tadi saya sebutkan tadi itu manfaatnya juga luar biasa seperti itu.
betul sih menurut saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak ini informasinya. Nah, itu kan yang sering dikeluhkan kita masyarakat atau anak-anak ya. Betul. Tadi batuk bisa pakai jahe Kencur. atau kencur. Nah, kalau demam Pak, ini saya kebetulan punya anak biar tahu gitu kalau demam kira-kira kalau tanaman herbalnya apa ya Pak? Wah, untuk demam apa Bu Bintang? Kalau biasanya saya nih Pak pakai daun ini Pak, daun singkong. Daun singkong yang kecil-kecil itu digecek gitu ya, Digiling gitu, digiling, kemudian ditumbuk atau nggak ditumbuk terus hanya buat dikompres iya, ya? buat dikompres Dikompres. aja Oke. gitu. Itu langsung atau timun ya Bu ya? Timun atau bawang merah Bawang sebenarnya merah. dicampur Betul, dengan betul. minyak. Itu Betul, minyak betul. minyak apa sih? Boleh minyak kayu putih atau minyak apa? Kalau sekarang ada VCO misalnya, Iya, bisa dipakai minyak buat kelapa ya. kompres. Ya, minyak Berarti kelapa. yang sudah saya lakukan ini sudah cukup tepat atau belum nih Pak? Karena biasanya pakai bawang Bu, Iya. bawang Iya. atau tambahin Di- asem gitu. Iya. Ya, kemudian ditambahin minyak. Tambahin gitu kan. minyak VCO sih Bu, Iya, biasanya memang virgin minyak coconut kelapa ya, oil, minyak ya. kelapa murni. Ya, Oke, nanti berarti dikompreskan. Kemudian ya kayak tadi tumbukan daun singkong gitu Iya, kan. daun singkong yang kecil. Dikompreskan, dibalurkan gitu ya. Ya. Berarti memang praktik-praktik masyarakat yang memang biasa seperti itu memang sudah cukup betul ya dari perspektif farmasi ini seperti apa mungkin Iya, boleh betul. sedikit Itu mungkin yang disampaikan. awalnya dari Pak Faisal bilang kadang-kadang itu memang dulu dari nenek moyang kita tuh dari empiris. Mereka melakukan itu akhirnya dari mulut ke mulut yang akhirnya lama-lama memang dijadikan penelitian dan berkembang. Dan setelah diuji pun memang betul, Betul, gitu ya Bu, betul. kandungannya Ya. bisa menurunkan panas dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. Sama satu lagi, temulawak bisa bikin anak jadi lahap makannya. Iya, meningkatkan Itu nafsu betul juga? makan. Betul. Betul juga, Bu. Oke. Makanya tadi kan kayak kurkumin, di temulawak itu kan ada kurkumin karena Kurkumin, oke. kurkuma gitu kan. Nah, kayak di kunyit itu ada kurkuminnya, temulawak ada kurkuminnya. Kalau kita tadi diparut kemudian diambil airnya, dicampur air, direbus, airnya itu diminum bisa bagus juga itu untuk meningkatkan nafsu makan. Oke. Bisa jadi tadi untuk kesehatan hati juga Hati, bagus betul. ya. Jadi kunyit dan temulawak itu hepatoprotektor. Jadi dia bisa melindungi kesehatan hati. Salah satu Ini suplemen. saya itu. baru tahu nih Bu. Wah, luar biasa ya manfaatnya ya, sangat besar sekali dan tentunya banyak, tadi bukan cuma untuk penambah nafsu makan saja. Wah, luar biasa. Selanjutnya nih Pak, mungkin saya ke Pak Faisal lagi. Gimana caranya untuk kita mengolah atau menggunakan obat-obat ini atau tanaman obat ini agar kita bisa mengambil manfaat yang optimal? Takutnya kan yang praktik di masyarakat mungkin kurang tepat gitu ya Pak ya. Betul. Seperti apa Bapak mungkin melihatnya? Pada dasarnya Bu, setiap tanaman itu punya senyawa biomarker namanya. Jadi punya senyawa penanda seperti itu. Nah, kita memanfaatkan tanaman tersebut dengan mengolahnya. Nah, teknologi yang kita pakai itu harus bisa menjaga supaya senyawa yang ada manfaatnya itu tidak rusak, Bu. Oke. Nah, gitu. Jadi kita harus mencari cara mengolah tanaman toga tadi, ya, tanaman obat keluarga tadi. Caranya bagaimana supaya senyawa yang ada manfaatnya itu tidak rusak. Nah, karena senyawa ini tidak semuanya misalkan tahan panas gitu ya Bu. Makanya mungkin Ibu sering dengar nih ada pemanfaatan toga itu yang tidak direbus, cukup diseduh dengan air hangat gitu. Karena mungkin senyawa yang ada di dalamnya itu akan rusak. Kalau kena air mendidih misalkan 100 derajat Celcius gitu ya. Nanti bisa rusak gitu. Nah, itu dengan pemanfaatan yang tepat ya tadi mencari cara mengolah tanaman-tanaman ini dengan tepat ya, walaupun sederhana. Ya. Nah, itu harapannya zat-zat yang punya efek tadi nggak rusak, sehingga ketika masuk ke dalam tubuh kita dapat memberikan manfaat. Adapun caranya mungkin Bu, nah lihat sekarang bisa akses ya, karena tanaman ini banyak Bu jumlahnya, Betul. jadi akan beda-beda. Seperti halnya tadi Ibu, kita
kurkumin misalkan Bu, tadi yang sering kita gunakan si kunyit ya. Kunyit. Itu kan tidak senyawanya cukup tahan nih dengan adanya pemanasan. Jadi ya ketika Ibu mengingkar parut ya, kemudian kita larutin dengan air, kemudian kita rebus, kita bisa minum. Dan itu ada manfaatnya tetap ada karena si senyawanya masih ada gitu. Masih tahan dengan panasnya gitu tapi ya Pak? belum hal itu belum tentu berlaku untuk tanaman yang lain seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau dari saya mungkin netizen atau masyarakat juga perlu tahu nih cara mengolah yang tepat dan bagaimana cara mengolah yang tepat ini kita bisa belajar, kita bisa mencari informasi-informasi tentunya dari sumber yang valid ya Bu ya. Betul sekali. Cara mengolah simplicia atau tanaman yang ada di sekitar kita dengan sederhana tapi tanpa mengurangi zat yang punya efek tadi gitu. Nah ini perlu dicatat ya Pak ya, jadi tidak semua itu perlakuannya sama untuk setiap tanaman seperti itu. Jadi ada yang tahan dengan panas, ada yang mungkin tidak perlu dipanaskan gitu ya Pak, bisa langsung dikonsumsi, efeknya lebih maksimal gitu ya. Ini juga mungkin harus edukasi lebih lanjut kepada masyarakat bagaimana pemanfaatan pengelolaan tanaman obat dengan tadi pengelolaan yang efektif dan tepat gitu. Betul. Baik, nah mungkin saya ke Bu Bintang. Nah Ibu tadi kan Bapak sudah menyampaikan ada tentu perlakuan untuk setiap tanaman itu berbeda-beda cara kita mengolahnya gitu ya Bu. Nah apakah merebus merupakan cara terbaik untuk pengolah tanaman herbal? Karena kayaknya banyak yang juga yang direbus-rebus gitu ya Bu ya. Ini termasuk yang cara yang efektif juga atau seperti apa? Sebenarnya tadi sudah dirangkum juga ya Bu, termasuk di situ tentu tidak. Jadi kita tidak bisa bilang untuk di pengolahan obat tradisional ini direbus adalah yang terbaik, tidak, karena memang harus disesuaikan dengan jenis dari tanamannya. Apakah tahan panas atau tidak. Ada yang diseduh, itu biasanya daun-daunan seperti misalnya daun mint atau itu biasanya hanya cukup diseduh. Nanti dia rusak. Ada yang dikonsumsi langsung seperti bawang putih misalnya itu, kalau kita tahu itu kan dia sering disebut sebagai obat hipertensi ringan atau hanya membantu untuk menstabilkan tensi, atau dia juga sebagai, dia biasanya dibilang antibakteri juga, antioksidan tinggi. Memang bawang putih itu bagus kan, dia antioksidan tinggi ya. Jadi, nah itu kan tinggal dimakan begitu saja. Kalau dimakan langsung boleh Bu, karena kan kayak panas banget ya. Kayak panas ya, saya pernah menggigit. Biasanya yang banyak digunakan untuk obat itu adalah bawang putih lanang, kalau yang satu butir. Cuttingan ya, apa ya? Cuttingan. Tapi yang memang biasanya dimakan. Yang saya tahu sekarang perkembangannya banyak juga yang membuat dia mengeringkan. Jadi black garlic ya? Ya, tapi dengan zat yang dikandungnya masih ada. Masih ada. Itu biasanya mengurangi bau yang nggak kuat ya. Panasnya ya panasnya. Oke, ini juga mungkin dianjurkan untuk dikonsumsi untuk makanan kesehatan gitu ya Bu ya, untuk kesehatan kita. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Nah terkait dengan aturan minum atau aturan konsumsi, ada nggak sih dosis-dosis yang memang dianjurkan atau perlu diperhatikan nih oleh masyarakat yang sering menggunakan tanaman obat untuk kesehatan keluarga? Sekarang kita harus melihat dulu bahwa tanaman obat itu juga ada beberapa tingkatannya. Apakah tanaman obat itu hanya sebatas tanaman obat keluarga, atau yang sudah masuk jamu, atau lebih tinggi lagi kita tahu ada obat herbal terbatas, dan yang paling tinggi adalah fitofarmaka yang obat-obatan yang biasanya sudah diresepkan oleh dokter. Nah, kalau misalnya hanya kita bilang adalah tanaman obat keluarga atau obat tradisional yang umum misalnya seperti jahe, kunyit, itu bisa dikonsumsi setiap hari sebagai suplemen. Misalnya kita minum air jahe atau air kunyit itu untuk menjaga kesehatan tubuh, itu tidak apa-apa dikonsumsi sehari-hari. Tapi biasanya kalau sudah masuk ke dalam ranah industri, jamu atau obat tradisional,
itu sudah akan ada yang namanya aturan pakai. Oke. Karena kan itu tetap sudah harus kita daftarkan juga ke BPOM, jadi ada aturan pakai. Kalau sudah masuk ke AHT atau fitofarmaka itu sudah masuknya ke dosis. Jadi memang kita harus memperhatikan juga aturan-aturan untuk mengkonsumsi obat tradisional. Jadi walaupun herbal tetap ada aturan Betul. pakainya ya Bu Iya. ya, dan tadi dosis kalau sudah di tahap yang paling tinggi tadi ya. Betul. Oke, kalau jadi penasaran, beda ya Bu minuman herbal dengan tanaman herbal yang kita olah sendiri dengan jamu tadi. Beda ya Bu ya? Bedanya apa yang membedakan dua hal ini nih? Bedanya adalah kalau sudah masuk ke dalam kalau saya sih jamu dalam artian obat tradisional yang sudah diproduksi oleh industri obat tradisional yang sudah punya cara CPOTB, yang sudah punya izin untuk jadi sudah punya standarisasi juga sih dalam produksinya. Baik dalam dosis penggunaan berapa banyak bahan baku atau bahan yang harus digunakan untuk pembuatan obatnya. Kalau kita di rumah kan mungkin jahenya ya kita berapa potong kita rebus gitu. Itu kan tidak terstandar ya. Betul. Nah, menarik lagi ketika misalkan ibu hamil nih Bu. Boleh nggak sih ibu hamil minum obat-obat herbal? Soalnya saya sempat waktu hamil ceritanya mau minum jamu gara-gara pegel-pegel, tapi abangnya jangan Mbak lagi hamil ya gitu. Nah, saya sebenarnya nggak tahu sebenarnya aturan pakai untuk ibu hamil gitu boleh atau tidak gitu untuk obat-obat herbal ini. Bisa dibilang bahwa ibu hamil atau anak-anak atau lansia itu memang harus hati-hati dalam menggunakan obat tradisional atau obat herbal. Bukan tidak boleh, tapi kalau kita melihat penggunaannya mungkin lebih baik yang memang sudah merupakan jamu atau obat tradisional dari industri farmasi yang memang sudah ada nomor izin edarnya, sehingga pasti sudah dilakukan penelitian apakah itu mempunyai efek samping atau tidak pada ibu hamil. Itu terutama karena janin dalam kandungan dikhawatirkan masih sangat rentan terhadap beberapa zat yang ada pada obat-obat tradisional tersebut. Oke, jadi lebih baik minum obat herbal ataupun obat-obatan yang memang sudah direkomendasikan oleh dokter. Betul. Gitu ya Bu ya, yang lebih tahu bagaimana keamanan untuk janin dan ibunya. Iya, direkomendasikan oleh dokter atau memang sudah mempunyai nomor izin edar dan kita bisa melihat di situ misalnya pasti biasanya aman untuk ibu betul hamil, akan gitu ada ya. keterangannya. Betul. Ada Atau untuk anak-anak biasanya akan ditulis misalnya bisa dikonsumsi oleh dari anak umur, usia berapa. Oke, betul. Kita berarti juga harus memperhatikan aturan minumnya, aturan pakainya. Aturan pakainya. Nah, ini yang kadang suka lupa dan terlewat. Minum aja gitu ya tanpa teliti untuk membaca aturan pakainya. Nah, pemirsa mungkin lebih hati-hati lagi dan juga bisa lebih aware lagi untuk bisa membaca. Ya, tulisannya sedikit tapi juga penting untuk diperhatikan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Bintang. Saya kembali ke Pak Faisal nih terkait dengan apakah tanaman herbal ini punya efek samping Pak ketika dikonsumsi misalkan berlebihan atau tidak sesuai aturan pakai tadi gitu? Oke, jadi begini, konsepnya adalah ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang berlebih, nah itu pasti efeknya akan kurang baik. Betul. Gitu Bu. Nah, jadi kenapa sih kita tadi Bu Bintang sempat sebutkan bahwasanya ketika kita mengkonsumsi obat tradisional ada aturan pakainya nih. Kemudian naik lagi ke OHT atau fitofarmaka sudah ada dosisnya nih. Nah, itu menunjukkan bahwasanya konsumsi obat herbal atau tanaman herbal yang tidak dibatasi misalkan berlebihan tentunya ada efeknya Bu. Nah, karena yaitu tadi si tanaman ini kan pasti punya membawa senyawa atau zat ya yang ada di dalamnya gitu. Nah, ketika itu masuk ke dalam tubuh kita dalam komposisi yang besar misalkan, itu pasti akan mempengaruhi
tubuh kita juga, karena itu akan ya otomatis masuk terserap oleh tubuh kita, pasti akan mempengaruhi tubuh kita. Apalagi kalau misalkan masuknya terlalu banyak gitu. Walaupun kalau dibandingkan dengan obat-obat kimia mungkin lebih safe ya Bu ya. Kalau misalkan kita hanya minum obat tradisional atau obat herbal gitu. Ya, betul. Nah, tapi tetap harus diperhatikan juga aturan pakai tadi. Makanya kalau Ibu mungkin beli obat tradisional ya, mungkin jamu itu aja udah ada aturan pakainya. Betul. Padahal jamu itu grade paling bawah Bu. Ya, grade paling bawah dari grading obat tradisional. Nah, di jamu saja kemasannya itu sudah ada aturan pakainya, dan itu BPOM itu mewajibkan ada itu. Gitu. Jadi informasi yang ada di kemasan ya tadi ya, balik lagi ke aturan pakai, informasi yang ada di kemasan itu tidak serta-merta tidak ada gunanya gitu. Betul. Tapi itu merupakan informasi ya dari kami prinsipal kepada customer kita, kepada konsumen kita, supaya konsumen kita juga tahu dan aware gitu ya. Oh, ini aman untuk anak-anak, aman untuk ibu hamil. Nah, kemudian aturan pakainya seperti apa gitu ya. Nah, apakah 2 kali 1 sendok atau 3 kali 1 sendok, misalkan minum sirup seperti itu. Nah, itu merupakan informasi yang penting dari kami, dari pembuat gitu ya, ke customer kami gitu. Dan aturan pakai itu itu based ilmiah ya Bu ya, tidak mengarang gitu. Nah, jadi kalau menurut saya penggunaan obat tradisional itu tetap harus memperhatikan aturan pakainya. Jadi tidak serta-merta karena ini hanya tanaman biasa kita minum sebanyak-banyaknya atau tanpa ada aturan gitu, itu tidak seperti itu juga Bu. Karena sesuatu yang berlebihan tidak baik ya Pak, apapun itu ya. Betul Bu. Termasuk dalam minum tanaman herbal, obat herbal ini. Iya. Baik. Dan tentunya tadi juga ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang rentan ya Bu ya, seperti ibu hamil, anak-anak dan juga lansia. Ini perlu sekali diperhatikan dan harus membaca sebelum meminum obatnya. Betul. Nah, ini luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, ini menarik ya, semakin menarik dan insightful tentunya nih untuk saya secara pribadi dan tentunya untuk pemirsa di rumah. Namun kita harus jeda terlebih dahulu Bapak Ibu, kita akan lanjutkan lagi di segmen ketiga. Pemirsa IGTV jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali setelah jeda program berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Semangat Pagi yang membahas tema mengenai apotek hidup di rumah, manfaat tanaman herbal untuk kesehatan keluarga. Dan saat ini kita masuk ke segmen terakhir mengenai pembahasan tema kita pada hari ini. Dan untuk di segmen ketiga ini kita akan membahas mengenai tentunya peluang ya sebagai herbal, sebagai gaya hidup sehat dan peluang masa depan. Baik, langsung mungkin untuk kali ini saya ke Bu Bintang dulu. Bu Bintang, bisa sedikit mungkin dijelaskan atau diceritakan bagaimana sebetulnya prospek pengembangan tanaman herbal di Indonesia saat ini? Pas banget nih dari PT Mekosin, mungkin ada experience yang bisa di-sharing gitu. Silakan Ibu. Ya, untuk prospek pengembangan tanaman herbal di Indonesia itu sebenarnya masih sangat tinggi. Terutama saat ini memang di Indonesia itu pemerintah sedang mendukung pengembangan untuk produk-produk tanaman obat di Indonesia. Karena mungkin memang kita sumber daya tanamannya juga sangat banyak ya. Betul. Tinggal bagaimana sebenarnya kerjasama antara pemerintah dengan industri, dengan mungkin juga institusi pendidikan untuk bisa mendukung supaya memang prospek ini bisa terrealisasi gitu. Karena estimasi pertumbuhan obat tradisional di Indonesia saja berdasarkan analisa yang dipaparkan oleh Departemen Kesehatan di salah satu seminar itu akan meningkat sekitar hampir 10% setiap tahunnya sampai 2030.
Wow. Gitu. Jadi sebenarnya cukup tinggi peluangnya, Angka yang tapi lumayan, betul bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang tersebut, masuk juga ke pasar yang sudah sangat modern ini. Ya. Itu memang harus membutuhkan juga tenaga-tenaga ahli, ide-ide dan kerjasama yang baik dari semua lini sih. Betul ya, jadi akhirnya pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak ya Betul. Ibu ya. Dan mungkin ini salah satu implementasi yang juga sudah dilakukan oleh PT Makos Indonesia berkolaborasi dengan Gunadarma gitu ya di UJ Technopark ini, luar biasa sekali. Nah, menurut Ibu kenapa kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri ini menjadi sangat penting dalam pengembangan herbal di Indonesia, Bu? Sangat penting karena memang dan sangat baik karena memang di dalam dunia akademisi di institusi pendidikan ini itu bisa melakukan riset-riset dasar yang betul. kemudian nanti pengembangannya akan dilakukan di industri. Baik pengembangan formula, kemudian kualitas sampai akhirnya bisa menjadi produk komersil. Jadi memang saling berhubungan sebenarnya, betul. bisa saling membantu. Oke, jadi industri ini juga bisa jadi tempat tadi hilirisasi hasil riset mahasiswa, dosen gitu ya Bu ya. Dan ini bisa saling bersinergi satu sama lain. Wah, ini luar biasa. Tentu kita juga menunggu nanti kolaborasi apa saja yang nanti akan dilakukan gitu ya Bu ya dengan Universitas Gunadarma tentunya. Baik Bu Bintang, terima kasih informasinya. Saya ke Pak Faizal terkait dengan bagaimana peran penelitian dalam memastikan keamanan serta manfaat tanaman herbal. Pak, silakan. Baik. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwasanya tanaman herbal ini memiliki kandungan-kandungan atau zat-zat yang memiliki efek ya atau khasiat gitu. Nah, ini harus kita teliti Bu. Pertama kandungannya apa ya, kita harus tahu dong tanaman A kandungannya apa gitu ya. Kemudian selain itu setelah ketahuan kandungannya apa, kemudian kita harus tahu juga berapa kandungannya, gitu. Sehingga nanti kita tahu kira-kira tanaman itu dengan kandungan senyawa tersebut berapa persen misalkan atau beberapa ppm misalkan itu kira-kira memberikan efek atau tidak, gitu. Nah itu bisa diketahui dengan adanya penelitian atau riset Bu. Gitu ya. Tanpa itu saya kira tidak akan bisa ketahuan nih. Nah, misalnya sebagai contoh nih di jahe misalkan itu ada gingerol dan tadi sogaol gitu. Sudah diketahui. Kemudian sekarang berapa persen nih si gingerol dan sogaol ini? Ini sebagai contoh aja. Nah, setelah kita ketahui berapa persen, nah kan kita buktikan dengan kandungan seperti itu dapat memberikan efek atau enggak. Nah, ternyata bisa memberikan efek nih, berarti kan bisa digunakan. Nah, hal itu bisa diketahui dengan adanya riset kan Bu. Nah, adanya penelitian. Selain itu, selain kita juga tahu apa dan berapa, nah dengan kandungan itu kita juga tahu tanaman-tanaman herbal ini atau tanaman-tanaman yang ada di sekitar ini sebenarnya aman atau enggak juga buat kita gitu. Karena tidak semua tanaman ini aman nih buat buat kesehatan kita gitu. Ada tanaman-tanaman yang mungkin mengandung racun misalkan Bu, dan itu kan harus dihindari dan itu bisa ketahuan tanaman ini memiliki efek apa, tanaman B memiliki efek apa, itu bisa kita ketahui dengan adanya penelitian. Dan kemudian tadi tanaman yang tidak boleh kita konsumsi juga kita tahu dengan adanya penelitian-penelitian. Menurut saya penelitian itu sangat penting untuk mengembangkan tadi ya tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Tadi kita membahas toga ya, jadi kita bisa mengeksplor lebih dalam nih tanaman yang kita tanam di area rumah kita, bisa manfaatnya, kandungannya apa, berapa, dan kemudian manfaatnya apa. Saya kira seperti itu Bu. Oke, jadi peran dari riset ini sangat penting sekali ya tadi untuk memastikan bahwa tanaman ini aman atau tidak, atau bahkan mungkin tanaman ini memiliki racun gitu ya.
terbayang sih ribuan tanaman, mungkin tanaman obat di Indonesia, ya itu semua harus melalui proses penelitian terlebih dahulu. Gitu, baik, luar biasa sekali. Nah, mungkin ini terakhir ya sebelum kita sudahi, tidak terasa Ibu Bapak, sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang. Mungkin pesan untuk generasi sekarang, bagaimana cara kita bisa memanfaatkan tanaman obat keluarga ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari Bu Bintang terlebih dahulu. Silahkan Ibu. Ya, untuk teman-teman generasi muda saat ini, kita harus bangga bahwa Indonesia itu mempunyai sangat banyak tanaman-tanaman yang bisa kita manfaatkan, baik itu untuk kesehatan maupun juga untuk kosmetik. Jadi tidak perlu melihat dulu keluar produk-produk luar negeri yang natural, kita bisa menggunakan produk-produk Indonesia. Justru dari teman-teman generasi muda, ayo kita sama-sama kembangkan industri obat tradisional Indonesia supaya bisa sampai ke mancanegara. Nah, ini berarti PR kita semua ya, gimana caranya menginternasionalisasi jamu misalkan. Betul. Gitu ya Bu. Betul. Ini mungkin sedang diupayakan ya Bu, supaya semakin pasarnya semakin luas sampai ke global. Dan sebenarnya ide-ide anak-anak muda saat ini kan banyak sekali itu. Kreatif-kreatif ya Bu ya. Betul. Oke, dan ini tadi perlu kolaborasi dan sinergi bersama dari semua pihak. Baik, terima kasih Bu Bintang. Mungkin dari Pak Faisal terkait dengan pesan inspiratif yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat supaya mulai menjadikan tanaman herbal ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat di era modern sekarang. Jadi banyak sekali tanaman yang ada di sekitar kita yang dapat dikembangkan oleh masyarakat ya. Dapat dikembangkan di rumah, tidak harus dengan lahan yang luas, dengan pot-pot kecil di rumah, bisa memperindah halaman rumah kita, bisa menghemat anggaran rumah tangga kita, tapi ada manfaatnya. Nah, menurut saya kita sebagai masyarakat Indonesia sudah diberikan kekayaan hayati yang luar biasa banyak, tinggal dimanfaatkan. Yang sudah kita tanam di area halaman rumah kita, bisa kita teliti lebih lanjut dengan mencari informasi-informasi yang valid, kemudian kita manfaatkan dengan benar, supaya manfaatnya juga bisa bermanfaat buat tubuh kita. Saya kira cukup. Baik, luar biasa penutup yang sangat keren ya. Terima kasih Pak Faisal, Bu Bintang atas waktunya, atas insight-nya untuk kita semua, terutama mungkin untuk pemirsa UJTV yang saat ini menyaksikan program Semangat Pagi. Insya Allah nanti kita akan bincang-bincang di lain kesempatan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktunya, mohon izin untuk menutup program kita pada hari ini. Pemirsa, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Ternyata ya tanaman herbal ini bukan hanya warisan leluhur yang perlu dilestarikan, tapi juga jadi solusi alami untuk mendukung kesehatan keluarga jika dimanfaatkan secara bijak berdasarkan pengetahuan dan juga tata kelola yang benar. Semoga perbincangan ini menginspirasi kita semua untuk mulai menghadirkan apotek hidup di rumah dan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia dengan lebih bijaksana, sekaligus menumbuhkan budaya hidup sehat alami bersama dengan keluarga. Terima kasih kepada narasumber sekali lagi atas waktu, ilmu, inspirasi yang telah diberikan, dan sampai jumpa pemirsa pada episode Semangat Pagi berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, salam sehat untuk keluarga Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.